Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tetapi kedua kakinya terus dengan kejam menginjak tubuh Yao Xiaotian. Api surgawi menyebar di kakinya saat mereka secara tidak sengaja ditekan di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah titik fatal dari klan ular. Jika itu dipukul, bahkan seorang elit Dou Sheng akan menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Orang-orang ini memelototinya dengan mata geram. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang bisa menahan penghinaan ini. Bocah, kamu siapa? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saya. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah terang berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan teriakan dingin. Jantungnya sedikit bergetar. Tidak disangka Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini terlepas dari kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Jika tidak, bagaimana suku Piton 9 tanah dalam yang tenang kita bisa bertahan di dunia Magical Beast jika masalah ini menyebar? Seorang pria tua berambut abu-abu di samping orang tua itu dengan marah berteriak. Pengawal ular yang tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Orang tua berambut abu-abu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dimengerti. Tanggapan tertib dikeluarkan setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin terbelah bisa terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semuanya terkunci padanya. Fondasi dari Piton 9 tanah dalam yang tenang ini memang cukup kuat. Semua pengawal ular yang tenang ini memiliki aura yang sangat kuat. Selain itu, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 pengawal ular yang tenang dan kejutan melintas di hatinya. Tentara elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki, aliansi Sky Mansion. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, semua sesepuh, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini. Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat sesepuh ini turun tangan. Bahkan seorang pahlawan pun tidak akan bisa melawan begitu banyak orang sendirian. Ini adalah markas besar suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Bagaimanapun, Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah cerah di bahunya semuanya adalah Dou Sheng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, mohon kembali. Izinkan saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip-kedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku di kejauhan. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani untuk tidak mematuhi perintah kepala suku. Hehe, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa ada yang tahu setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari 9 mata air musim semi yang tenang oleh Xiao Yan.
Namun, tubuhnya tidak lagi keriput. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya sedikit gelap saat aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala suku Yao Ming. Bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu salah? Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia telah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang bermunculan. Matanya beralih ke tetua itu dengan ular merah cerah di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam! Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti adalah kaki tangan orang lain itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-laki saya untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!" Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu-ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu begitu ingin membungkamku?" Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa sesepuh, "Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat dengan saya saat itu. Jangan bilang bahkan kamu tidak bisa mengenali saya." Ketiga sesepuh berambut putih itu menyapu mata mereka ke arah Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata, "Dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup familiar dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku." Saat ini, kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang adalah Yao Xiaotian. "Apakah Anda mencoba mengkhianati suku?" Tetua dengan ular merah cerah di bahunya memelototi mereka bertiga dengan mata sinis saat dia dengan dingin menanyai mereka. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ketiga sesepuh buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan aku menghilang justru karena adikku yang baik ini dan tetua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar mata air musim semi yang tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 mata air musim semi yang tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan tentu saja harus segera membungkam saya. Yao Ming tertawa pelan. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa sesepuh segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara menyeramkan. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang keras, "Kalau begitu, orang tua ini akan menangkapnya sendiri. Saya akan membuat dia mengatakan kebenaran dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang." Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming saat dia muncul. Tangannya yang keriput telah menjadi hitam tak tertandingi saat bau busuk menyebar dari mereka. Telapak racun besar daun layu. Tetua pertama, kamu sangat cepat dalam usahamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tangan tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan dengan keras bertabrakan dengan tetua pertama. Dentang! Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai pecah. Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia memelototi sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, "Bocah, kamu mencari kematian."
HMPH, tetua pertama, kamu tampaknya menjadi lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat dan berubah menjadi tongkat sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang seperti manusia hidup berputar di atasnya. Sebuah manik hitam seukuran kepalan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah kamu masih mengenali hal ini? 9 tongkat mendalam yang tenang. Itu sebenarnya adalah 9 tongkat mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik ular di 9 tongkat mendalam yang tenang memiliki garis keturunan suku 9 raja yang tenang yang sangat murni. Jika suku 9 ular tanah dalam yang tenang saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat garis keturunan di mana saat ini garis darah mereka menipis. Tidak heran aku tidak dapat menemukan 9 tongkat mendalam yang tenang dimanapun aku mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia menatap Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak hanya harus mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Piton 9 tanah dalam yang tenang berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia diangkat di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang, dia akan mendapat tempat di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ini di masa depan. Tetua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, Anda harus menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming tersenyum dingin saat mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki 9 tongkat mendalam yang tenang adalah kepala suku dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Saat kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami setuju bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku ke kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga sesepuh itu, yang telah dinamai oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran dari masalah tersebut. 3 sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara sesepuh ini. Makanya, beberapa suara setuju muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Sepertinya mereka ingin menggunakan taktik serangan kilat untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dousheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Perasaan khusyuk melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan serangan penatua pertama pada saat yang sama. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang menengah Dousheng sementara yang lainnya adalah bintang lanjutan Dousheng. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan akhirnya menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam nyawa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong hingga batasnya. Tubuhnya yang awalnya besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak setinggi 99 kaki.
Cahaya keemasan cerah bertahan di atas permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas tua. Kulit keemasannya bergetar saat suara gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato klan muncul. Xiao Yan tidak puas meski telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi puncak bintang 1 Dou Sheng. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Ia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 level. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada celah yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level mahir. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat jarang. Haha, izinkan saya untuk menguji seberapa kuat 2 Dou Sheng saat digabungkan. Xiao Yan menertawakan keduanya saat sosoknya berdiri liar di langit setelah merasakan kekuatan yang sangat besar dan kuat ini yang bisa mengendalikan dunia. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah di dalam beberapa individu yang lebih lemah mengalir setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat mundur. Di sana darah sudah bergolak meskipun Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Dou Song manapun. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Sombong. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk melanda. Hanya satu sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Sheng menderita. Gemuruh. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan hebat dengan 2 individu itu, 2 tinju di 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Dou Sheng sangat mematikan. Para sesepuh dan anggota dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang segera mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang cahaya emas itu tampaknya sangat kuat. Bahkan tetua pertama dan kepala suku Xiaotian tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan dia. Jangan cemas. Orang itu sepertinya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku tersebut menjadi sebuah kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana menyerang kepala suku Yao Ming secara diam-diam. HMPH, hentikan mereka. Sekelompok sesepuh yang sangat tua berkumpul bersama dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba dilemparkan ke kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat ke depan dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang Anda rencanakan? Kepala suku sedang dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? HMPH, sekelompok individu dari generasi muda sebenarnya berani berteriak di depan para lansia ini. Tangkap mereka. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udaranya sendiri tidak terkorosi saat cairan itu jatuh.
Telapak Agung Penciptaan Surga. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan, adalah pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak agung penciptaan surga. Bang bang! Tangan kanan Xiao Yan menciptakan telapak agung penciptaan surga sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area terdiam saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan itu. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bam-bam! Xiao Yan, sosok cahaya emas, terhuyung-huyung kembali ke langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya dengan menggunakan kekuatan Dou Sheng bintang pertamanya. Sialan, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Xiao Yan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini sepertinya tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Penatua Ming, kau bajingan berani menyerang anggota suku? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok Penatua Ming, yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak. Bajingan! Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang tua ini berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantu dia, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku telah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras mempertahankan mereka. Sekarang, kamu telah membiarkan musuh tumbuh. Tetua pertama menegur Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akan memblokir anak nakal ini. Anda harus mencari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dia berhenti bersembunyi saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan dari siapapun yang hadir melonjak keluar. Dou Sheng bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada memburuk karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi bintang 2 Dou Sheng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini jauh lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok Penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah Magical Beast. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Di dalam dunia Magical Beast, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Ban Sheng ke bintang 2 Dou Sheng sudah cukup cepat. Saudara Xiao Yan, Yao Ming akan mengingat bantuanmu ini.
Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Piton 9 tanah dalam yang tenang denganmu di masa depan. Mata Yao Ming tertuju pada Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, dia mungkin akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Xiao Tian. Yao Ming tertawa keras. Kalau begitu, serahkan penatua pertama kepadaku. Anda harus benar-benar melunasi hutang antara Anda berdua. Xiao Yan sedikit tertawa. Iya. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas menatap Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua kepahitan yang telah kurasakan ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul di depan tetua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada penatua pertama, tetapi penatua pertama merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyuman itu. Dia mengerti bahwa semuanya telah diputuskan,